Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku semuanya yang saya hormati dan saya cintai. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari semuanya untuk tetap mengikuti channel ini. Penghargaan yang tak terhingga sekaligus apresiasi saya buat saudara-saudari semuanya. Dan apresiasi itu saya wujudkan dalam doa yang tak pernah henti-hentinya. Semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, sebentar lagi saya akan tampilkan video dari Benda Kerep yang mengungkap cerita awal perjalanan debat di Kesultanan Banten. Ternyata debat yang dilaksanakan di Kesultanan Banten itu adalah sudah direkayasa oleh pihak Kesultanan Banten yang jelas-jelas memihak kepada Ba'alawi. Maka tepat ketika saya menyarankan kepada Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, juga Kiai Haji Syarif Rahmat yang menyarankan agar Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani tidak hadir ke sana. Terbukti debat yang mestinya dilakukan di Cirebon diminta oleh Kesultanan Banten untuk diadakan di sana karena di sana punya kepentingan. Di sana ada Habib Buya Qurtubi Zailani dan juga siapa itu Gus siapa itu Sairifuddin apa siapa itu punya kepentingan dan sudah menetapkan kalau kekerabatan Kesultanan Banten itu nyantolnya kepada Ubaidillah. Dan lucunya pertemuan di Banten itu, di Kesultanan Banten itu di-framing oleh para mukibul termasuk Wafi Al-Kujluki itu dengan fitnah Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani Al-Kaburi katanya. Padahal kalau kita lihat dari video pernyataan dari Gus Asep ini, saudara pasti akan bisa tahu betapa jahatnya Rabithah Alawiyah yang dikomandani oleh Habib Taufik Assegaf datang ke Cirebon minta bantuan aslinya agar Habib-Habib yang ada di Indonesia ini tidak diusik dan tidak diusut nasabnya. Dan memang waktu itu pasca kunjungan Habib Taufik Assegaf ke Cirebon muncul berita bahwa Kesultanan Cirebon mengakui nasab Ba'alawi. Itu framing mereka. Mari kita dengarkan. Ternyata kebohongan demi kebohongan telah dibuat oleh Rabithah Alawiyah, kemudian di-framing oleh para mukibul. Kami kedatangan Habib Taufik ke Cirebon. Habib Taufik kala itu datang ke Keraton Kanoman. Kebetulan saya juga diminta untuk hadir. Juga saya hadir di situ. Banyak sekali yang kami bicarakan di Keraton Kanoman beserta dengan Rabithah Alawiyah. Antara lain, kami ada wacana Rabithah Alawiyah meminta kepada kita supaya mengadakan kajian terbuka ya, mengadakan kajian silsilah Dzurriyyah Gunung Jati, yang mana tempat dan waktu kami Cirebon yang mengatur. Adapun nanti yang lain-lainnya bisa diatur oleh pihak Rabithah Alawiyah. Nah,
Kemudian Rabithah Alawiyah meminta agar kajian tersebut atau diskusi silsilah Sunan Gunung Jati itu diadakan setelah acara, kalau tidak salah, Munas Rabithah Alawiyah. Nah, karena kedatangan saya ke Keraton Kanoman itu merupakan dari Benda gitu ya, atau delegasi dari Benda, bukan kedatangan secara pribadi, maka hasil dari pertemuan kami di sana kemudian saya aturkan ke sepuh-sepuh di Benda Kerep. Itu saya aturkan, dan dari kita punya ngobrol dengan saudara-saudara yang lain di sini, akhirnya memutuskan sebelum daripada kita bertemu dengan Rabithah Alawiyah menindaklanjuti hal itu, ini harus ada obrolan yang sekiranya lingkup ini dulu, lingkup kecil dulu, saudara-saudara dulu dari Sunan Gunung Jati. Biar nanti kita nggak disalahkan, begitulah intinya. Karena Sunan Gunung Jati itu kan bukan milik Benda Kerep saja, juga bukan milik Banten saja, milik kita bersama. Kalau mengenai kezuriatan, ya zuriat Sunan Gunung Jati yang bukan di Benda Kerep saja, bukan di Banten saja, atau bukan milik sekelompok orang, milik banyak orang. Karena itu kita tidak mau mengambil keputusan secara sepihak. Ya. Seiring berjalan waktu, kemudian nomor saya juga ditarik, Tengku. Ya. Ditarik, nomor saya dipinta sama salah satu saudara supaya dimasukkan ke grup yang isinya itu Zuriah Wali Songo lah begitu ya. Dan kita ngobrol sehingga akhirnya menemukan satu kesepakatan untuk diadakan diskusi bedah silsilah Sunan Gunung Jati yang diadakan di Cirebon yang kemarin itu. Nah, itu sesi pertama. Kemudian saya sowan-sowan antara lain ke Keraton Kanoman. Apa kata Pangeran Patih Kodiron? Beliau berpesan kepada saya supaya diskusi ini tidak diselesaikan langsung, melainkan harus ada season kedua, yang mana nanti season keduanya itu diadakan di Keraton Kanoman, gitu ya. Kemudian singkat acara berlangsung, dan seperti kita sama-sama ketahui, keputusannya adalah berita acaranya adalah yang pertama adalah bahwa silsilah Sunan Gunung Jati itu muaranya ke Musa Al-Kadzim, tersambung kepada Sayyidina Musa Al-Kadzim. Sementara Ba'alwi itu sendiri kala di Benda disimpulkan sebagai maaf, bukan majhulun nasab, tapi mukhtalafun fih. Mukhtalafun fih. Dan di situ terlampir jelas akan diadakan diskusi kedua. Pertengahan perjalanan saya menuju Keraton Kanoman ini singkat. Saya dapat telepon dari salah satu saudara yang ada di Banten, meminta agar season kedua dari perdebatan tersebut diadakan di Banten. Saya bilang, aduh bagaimana ya Gus, ini sudah diminta sebetulnya sama Patih Kodiron, sama Pangeran Patih Kodiron di Keraton Kanoman. Oh katanya nggak bisa lah, masa di Cirebon lagi, kan kami juga sama Zuriah. Akhirnya saya aturkan ke beliau, ke Pangeran Patih Kodiron, dan alhamdulillah Pangeran Mama Patih Kodiron memberikan restu supaya debat yang kedua itu diadakan di Banten. Berjalan, kemudian saya komunikasi dengan panitia itu, komunikasinya alhamdulillah bagus, sehingga saya pun diminta untuk menghubungi beberapa pihak, gitu ya, mengikhtiarkan supaya menghubungi beberapa pihak. Antara lain yang kami hubungi itu ya dari Rabithah Alawiyah, gitu. Karena memang saya sendiri nge-save nomornya waktu
pertemuan pertama di Kanoman itu kami tuker-tukeran nomor telepon. Ya, akhirnya saya tanya, Robitoh Alawiyah atau MDRA-nya bisa hadir enggak ke Banten? Ternyata ya enggak bisa hadir di Banten. Habib Taufik, kalau enggak salah waktu itu Habib Taufik lagi kurang sehat. MDRA lagi sibuk atau juga enggak kurang sehat, itu saya lupa itu. Pokoknya intinya dari Robitoh Alawiyah, MDRA itu tidak akan hadir dan tidak akan memberikan perwakilan gitu pada intinya. Sebetulnya saya sudah tahu dari awal dan juga saya sampaikan perihal tersebut kepada pihak panitia yang di Banten, gitu. Saudara kami yang di Banten. Ini loh Gus, hasilnya begini-begini. Tapi dari beliau pun masih mengusulkan untuk menghadirkan Robitoh Alawiyah. Saya tahu sendiri. Beliau hadir, beliau datang ke markas Robitoh Alawiyah, ke kantornya, dan diterima oleh security kalau tidak salah itu ininya suratnya. Berjalan di Banten itu kalau dari Gunung Jati, dari Aulia Itis'ah, sebetulnya tidak ada perdebatan. Sayyid Tengku Mudakori juga tahu itu. Yang ada cuma kita membacakan, ya begini saja, kita kayak pidato saja gitu. Nggak ada perdebatan ini jalurnya kemana, ini jalurnya kemana. Yang ada saya bawa manuskrip, saya bacakan manuskripnya, yang lain bawa manuskrip, dan dibacakan manuskripnya. Gitu. Yang memang ada beberapa yang tidak saya sampaikan di situ gitu. Kemudian saya sampaikan di ruang persidangan ya, di ruang perdebatan. Yaitu beberapa narasi-narasi yang kurang senonoh dari oknum habaib bernama akunnya Alidin Assegaf itu ya. Alidin, nama akunnya Alidin itu semua saya bawa, saya sertakan, akan tapi saya serahkan di luar persidangan gitu. Kalaupun di Banten kemudian dihasilkan bahwa Sunan Gunung Jati adalah ke Ba'alwi, saya rasa ini tidak ada dasarnya karena nggak ada perdebatan sama sekali. Yang ada saya membacakan, kemudian dari Babakan juga membacakan, dari yang lain juga membacakan, perdebatannya nggak ada. Dan kalaupun atas dasar itu harus diputuskan jalurnya Sunan Gunung Jati, maka dari sekian manuskrip yang dibacakan di sana, entah dari saya ataupun dari yang lain, itu didominasi dari jalur yang ke Musa Al-Kadzim. Yang itu dikatakan oleh pihak mereka adalah ini jalur sanad, bukan nasab katanya. Nah, harusnya ini yang diperdebatkan begitu, tapi nggak ada. Kemudian hari besoknya, di hari Ahadnya, barulah perdebatan antara Kiai Imad yang mestinya itu Kiai Imad dengan Robitoh Alawiyah yang kemudian diwakili oleh Tengku Sayyid Mudakori. Dan saya tahu persis apa yang terjadi di sana. Betul apa yang disampaikan oleh Sayyid Tengku Mudakori itu, bahwa satu-satunya hasil yang didapat dari perdebatan Banten ialah kesepakatan 6 bulan terhitung dari hari tersebut akan diadakan debat lanjutan dari Tengku Mudakori, dari pihaknya Kiai Imad, perwakilannya akan memastikan, bahkan tadi disampaikan oleh Sayyid Mudakori sendiri, wajib bagi saya untuk menarik Kiai Imad, dan dari pihak sana pun harus mendatangkan Robitoh Alawiyah, dalam hal ini Habib Taufik dan MDRA-nya. Ini sepakat ini. Jadi saya agak lucu juga, kemarin itu saya lihat podcastnya Ustadz Wafi ya, yang mengatakan bahwa 6 bulan mendatang pasca beliau ulang tahun, di situ ada kesepakatan ada
perjanjian untuk ada debat lanjutan begitu antara beliau dengan pihak-pihak yang tidak sepakat bahwa Robitoh Alawi itu, Bani Ba'alwi itu tersambung nasabnya kepada Rasulullah. Senyatanya di sana ada demikian, di sana hanyalah kesepakatan kedua belah pihak masing-masing mendatangkan pengantinnya, yaitu Al-Mukarram Abuya Iman, ya, Kiai Imaduddin. Kemudian Habib Taufik Assegaf beserta dengan personilnya. Saya sendiri sangat setuju mendukung diadakan kembali debat season kedua, debat akbarnya atau season ketiga, karena memang betul-betul ini belum mencapai pada titiknya, belum ada titik temu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ubaidillah maupun Sayyid Tengku Muda Qori, bahwa sama sekali di sana itu perdebatan yang memang seharusnya untuk tidak dilanjutkan. Dan menarik dirinya Kiai Salim dari gelanggang perdebatan itu juga berdasarkan tadi itu, karena tidak adanya dari pihak mereka yang mewakili Robito Alawiyah secara resmi. Sekarang begini, betul-betul perdebatan kemarin itu betul-betul tidak berimbang. Seandainya dari pihak Sayyid Tengku Muda Qori itu kalah, diminta untuk menggambarkan sosok Yai Iman gitu. Yai Iman harus ikut taslim dengan apa yang dihasilkan di situ. Sementara dari awal kehadiran para habaib dan debater-debater lain dari pihak mereka itu dari awal sudah mengatakan kami tidak dalam kapasitas mewakili Robitoh Alawiyah. Sebetulnya Sayyid Tengku Muda Qori itu kala itu sudah meminta perdebatan untuk digagalkan ya. Apa yang Salim itu? Pokoknya dari pihak jenengan ada permintaan supaya udah ini nggak usah diterusin kalau begini, apa-apaan. Tapi Habib Hanif mengatakan, loh saya ini dari Kiai Salim. Kiai Salim. Ya, Kiai Salim. Saya ini termasuk orang yang nasabnya diputuskan begitu. Nasabnya diputuskan oleh Kiai Iman. Jadi dia datang sebagai personal, melainkan akan tetapi Sayyid Tengku Muda Qori datang sebagai perwakilan. Lah ini tidak apple to apple. Makanya hemat saya kemarin sebetulnya ya sudahlah, sebetulnya nggak usah dilanjutin gitu. Ditunda saja, kemudian disepakati aja nanti bikin jadwal ulang. Tapi ya sayang juga kalau itu yang terjadi, sayang juga karena di Banten sudah menyiapkan sedemikian rupa gitu, megah gitu ya, luar biasa. Kalau sampai tidak terlaksana ya sayang juga. Cuman yang sangat saya sayangkan adalah framing setelah itu. Ini yang amat saya sayangkan. Karena banyak sekali bertebaran ungkapan-ungkapan setelah itu yang sama sekali tidak terjadi di dalam diskusi tersebut. Antara lain kan yang pasti itu, yang jelas itu apa yang disampaikan oleh Gus Wafi. Gus Wafi menyampaikan bahwa setelah itu kami punya sepakat untuk berdebat kembali. Iya, tapi bukan sama Gus Wafi. Adapun dengan Gus Wafi dan lain sebagainya, siapapun itu merupakan perwakilan resmi dari Robitoh Alawiyah, begitu ya. Ini sebatas yang saya ketahui, yang saya ingat apa yang kejadian di sana gitu. Bukan sebagai debater di season tersebut. Karena di hari Minggu, di hari Ahadnya itu saya bukan sebagai peserta tapi penonton. Saya tampilnya itu di hari Sabtunya, dan itu sama sekali hari Sabtu nggak ada perdebatan ya Tengku ya, cuma baca kayak kita lagi ujian aja gitu ya, baca kertas itu doang. Habis itu ada muncul keputusan, oh ini dari Ba'alwi katanya. Ya framing di luar kan begitu. Setelah itu dinyatakan bahwa nasabnya Syekh Syarif Hidayatullah itu juga muaranya ke Ba'alwi. Nah, ini yang kurang saya setuju. Ya. Baik. Ya, sudah cukup, Gus?